ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فقال تعالى في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kami sangat berterima kasih kepada BKM Masjid Al-Fajri selaku pimpinan wilayah Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara. Hari ini berkesempatan hadir di tengah-tengah kaulah milenial, kaulah muda, bapak-bapak sekalian untuk silaturahmi yang ketiga kalinya. Di tahun 2 tahun sebelumnya kami melaksanakan safari juga di sini, dan Masjid Al-Fajri juga menjadi tempat yang pertama kami mengunjungi untuk melakukan safari. Kemudian tahun kemarin juga kami melakukan safari, dan alhamdulillah ini yang terakhir, ini yang berikutnya, maksudnya kami melakukan safari di masjid yang kita cintai ini. InsyaAllah besok dan selanjutnya kami akan melakukan atau melaksanakan safari ke 24 masjid yang lainnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara soal Ramadan. Ramadan adalah bulan kemuliaan, di mana Allah Subhanahu wa taala khususkan bulan ini. Sebagaimana para ulama memberikan permisalan khususnya bulan Ramadan seperti Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam. Kecintaan Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf yang berbeda dengan anak-anak yang lain, sehingga ketika Nabi Yusuf alaihissalam dicelakakan oleh saudara-saudaranya karena kecintaan Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, maka Nabi Yakub pun menangis terisak-isak sampai air matanya berlinang, dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala Nabi Yakub pun buta. Suatu ketika seperti yang kita ketahui bahwa seperti kisah yang telah kita baca, karena kecintaan Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf alaihissalam, suatu ketika Nabi Yusuf Allah takdirkan menjadi seseorang yang kaya raya, seorang raja. Maka datanglah para saudaranya menemui Nabi Yusuf, dan diketahui bahwa itu adalah saudaranya yang dulu mereka zalimi. Maka seketika itu Nabi Yusuf pun memerintahkan kepada saudara-saudaranya, pergi dan serahkan bajuku ini untuk pergi kalian menghadap kepada ayahku dan serahkan baju ini. Maka atas kehendak Allah Subhanahu wa taala pergilah saudara-saudara Nabi Yusuf, saudara-saudara dari Nabi Yusuf alaihissalam, pergi menemui Nabi Yakub. Apa yang terjadi? Nabi Yakub pun berkata, aku mencium bau Nabi Yusuf, aku mencium bau putraku. Maka seketika itu diberikanlah baju itu kepada Nabi Yakub alaihissalam. Apa yang terjadi? Maka dia mencium bau tersebut, dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala Nabi Yakub pun bisa melihat kembali. Inilah perbedaan antara Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Demikian juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama memberikan permisalan
Kalau yang tadi Nabi Yusuf alaihissalam atas kecintaan ayahnya kepada Nabi Yusuf, maka demikianlah dengan bulan Ramadan. Allah mengkhususkan bulan tersebut dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Di bulan ini Allah melipat gandakan pahala. Orang yang berpuasa Allah lipatkan ganjaran dan lain-lain sebagainya. Pahala orang yang berpuasa, pahala orang yang baca Al-Quran, pahala orang yang solat berbeda dengan pahala-pahala yang lain di bulan-bulan yang lain. Itulah perbedaan antara bulan Ramadan dengan ke-11 bulan yang sebelumnya. Demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan bulan Ramadan. Apalagi kata para ulama, perbedaan antara bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya seperti matahari dengan bintang. Kenapa demikian? Karena bintang di tengah malam gelap gulita akan memancarkan cahaya, sedangkan matahari atas kehendak Allah Subhanahu wa taala apabila dia naik terbit, maka dia akan menutupi seluruh cahaya para bintang. Maka inilah keutamaan bulan Ramadan dengan bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dan ganjaran orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Pesannya adalah apa hikmah yang harus kita ambil? Kaum muslimin dan muslimat, remaja masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita tidak bergembira dengan datangnya bulan Ramadan dan kita biasa-biasa saja, tidak seperti dengan bulan-bulan yang lain, maka sesungguhnya kita adalah manusia yang sangat rugi. Tetapi kalau kita mengetahui bahwa kita melaksanakan satu saja ibadah di bulan Ramadan dan sebelumnya dengan bulan-bulan yang lain berlipat-lipat ganda kita melaksanakan amalan seperti puasa, baca Al-Quran, solat dan sebagainya, maka satu pahala saja di bulan Ramadan yang kita lakukan, maka akan dia menutupi seluruh pahala-pahala yang di luar bulan Ramadan. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi para ulama mengatakan bahwa disebutkan di berbagai macam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran, yang mana di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran." Di bulan ini, bulan Ramadan, Allah turunkan Al-Quran. Bukan cuma Al-Quran, tetapi kitab-kitab para nabi Allah turunkan di bulan Ramadan. Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berikan kitabnya di bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan. Nabi Musa alaihissalam di tanggal 6 bulan Ramadan. Nabi Isa alaihissalam Allah berikan kitabnya. Demikian juga dengan yang lain sebagainya. Kemudian di bulan Ramadan Nabi membedakan dengan bulan-bulan yang lain. Ketika di bulan yang lain Nabi sering menghatamkan Al-Quran satu kali dalam sebulan, tetapi di bulan Ramadan, bulan yang penuh mulia ini, Nabi menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sebulan. Sebagaimana yang telah dikisahkan bahwa sesungguhnya di bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran di Raudhah. Kemudian atas perintah Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril turun dari langit dan menyaksikan bacaan Al-Quran dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai selesai. Itulah keistimewaan bulan Ramadan. Kemudian apalagi keistimewaan bulan Ramadan? Di bulan Ramadan penuh yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memaafkan, mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Dan apa? Di bulan yang penuh mubarakah ini, Allah akan jauhkan kita dari siksa api neraka. Bayangkan, di setiap malam-malam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap hamba-hambanya yang berdosa.
Allah sebutkan fulan bin fulan, fulana binti fulan, sesuai nama yang di KTP yang kita punya, sesuai nama di tanda pengenal yang kita punya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban. Pada malam-malam itu Allah perintahkan kita, Nabi perintahkan kita untuk memperbanyak amal-amal ibadah di sepertiga malam, atau bisa melaksanakan di solat tarawih. Solat tarawih bisa 8 rakaat, 20 rakaat, 36 rakaat dan lain sebagainya. Karena banyak riwayat yang menjelaskan tentang banyaknya berbagai macam jumlah rakaat solat tarawih. Maka di bulan yang penuh mubarakah ini Allah Subhanahu wa taala pasti mengampuni dosa-dosa kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan bulan yang penuh mubarakah ini. Apa? Allah ampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana jangan lari jauh ketika kita berbuka puasa, maka Allah pun ampuni. Orang yang berbuka puasa pada saat itu Allah pun ampuni dosa-dosanya. Bukan karena dia haus, lapar dan dahaga, tetapi pada saat dia berbuka puasa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sebut dia dan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Maka inilah keistimewaan bulan-bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu adalah manusia yang paling dikenal dengan seseorang hamba Allah yang paling dermawan. Di bulan yang penuh mubarakah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak amal-amal ibadah. Kemudian beliau juga memperbanyak infak sedekah. Bayangkan di bulan-bulan yang lain Rasulullah banyak mengeluarkan sedekah. Bagaimana dengan bulan Ramadan? Bahkan dikisahkan dalam berbagai macam hadis yang disebutkan bahwa dahsyatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinfak di bulan Ramadan seperti angin yang berhembus. Bagaimana kita bayangkan Rasulullah bersedekah, berinfak di bulan Ramadan seperti angin yang berhembus, berarti semakin banyak dan sangat luar biasa. Demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami berharap bahwa nanti di masjid ini nanti hidup remaja masjid, menghidupkan masjid, kemudian hidupkan taklim, hidupkan baca Al-Quran, hatamkan Al-Quran, karena sesungguhnya pemuda adalah penerus orang tua kita di sini. Kalau pemudanya jauh dari masjid, maka ketahuilah ke depan orang tua akan susah mencari anak muda. Tetapi dari sekarang ini kita kaderkan pemuda-pemudi dan kita jadikan mereka sebagai penerus orang tua kita yang ada di masjid ini. Alhamdulillah program Prima DMI selalu berjalan. Di RRI selalu ada tausiah setiap pagi. Di setiap hari Jumat kami menghadirkan tokoh-tokoh agama, tokoh ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat untuk kami berdialog, berdiskusi dengan para tokoh-tokoh tersebut, bertukar pikiran bagaimana agar seluruh para pemuda dan pemudi bisa berkembang dengan bukan cuma solat-solat di masjid, tapi cerdas dalam bidang ilmu, cerdas dalam segala macam bidang. Terima kasih Pak Ketua BKM atas waktunya yang telah diberikan, dan kegiatan ini bekerja sama juga dengan BKM Masjid Al-Fajri. InsyaAllah mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita bisa bertemu kembali dengan safari yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.